Halo guys, selamat datang kembali di channel YB. Kali ini saya akan mereview Lenovo ThinkPad L450. Apakah masih worth it dan layak dipakai di tahun 2020 ini? Kita langsung saja cek untuk spesifikasinya. Tipe L450 ini diperlengkapi dengan Intel i5 tipe 4300U yang sudah ultra low voltage. Sudah ada RAM yang 8GB, internalnya 256GB SSD. Untuk layarnya tipenya 14 inch HD tipe matte, jadi untuk di luar cahaya masih terlihat dengan jelas karena tidak reflektif. Keyboardnya juga ciri khas dari ThinkPad, jadi masih di bawah dari ThinkPad seri atasnya karena L450 ini diposisikan di bawah tipe T450 versi budgetnya. Jadi kita langsung saja cek apakah tipe L450 ini layak dibeli. Kita cek dulu untuk bagian casingnya. Kalau casingnya dari semua Lenovo, dari semua harga sampai yang sekarang pun harga barunya sekitar 16 juta, dan untuk tipe di atasnya yang T450 harga barunya sekitar range 20 jutaan. Casingnya sama, semuanya terbuat dari bahan seperti plastik namun sangat durable. Jadi Lenovo ini terkenal dengan durability-nya. Untuk bahan-bahannya, kekuatannya sudah diuji, bisa cek juga di link deskripsi untuk video pengetesan Lenovo. Di bagian depannya ini ada tulisan ThinkPad. Seperti ini, tulisan ThinkPad, ada LED status untuk pengecasan ataupun sedang nyala ataupun sedang standby. Ada logo Lenovo. Di bagian sampingnya, di bagian sampingnya ini, jadi bagian belakang covernya masih dibuka. Sebelumnya saya ada video mengenai total membuka casing bagian belakang. Untuk chargernya ini, chargernya khusus, jadi tipenya MPP seperti USB namun bukan. Seperti ini jadi chargernya, charger Lenovo ThinkPad. Oke, ada warna kuningnya. Ada grill untuk kisi-kisi pendinginan USB, jadi USB semua sudah versi 3.0. USB di sini ada jack 3,5 mm. Lanjut untuk speakernya di bagian belakang seperti ini. Speakernya bagian sampingnya ada Kingston lock, ada VGA, ada LAN, port LAN di sini. USB juga 2 di sini. 3.0 lagi. Ada di sini, jadi ini juga opsional tergantung dari speknya. Yang saya review ini ada slot SIM card, jadi SIM card ini bisa sampai 3G ataupun 4G, bisa di-upgrade. Nah, tadi ada yang terlewat juga. Untuk bagian speknya di sini bisa dilihat wireless. Di sini juga ada wireless dual band untuk Intelnya. Tadi untuk slot yang 3G-nya di sini. Jadi di sini bisa dipasangkan, namun di sini sudah tidak ada. Ini SSD-nya, tipenya 2,5 inch. RAM-nya juga ada 2 slot, jadi RAM utama seperti ini. Tipenya tadi SK Hynix. Slot yang kedua masih kosong, jadi bisa upgrade sampai 16 GB. Oke, lanjut di bagian belakangnya ini juga ada docking. Di sini docking portnya. Di sini untuk baterainya. Oke, kita coba pasangkan. Untuk covernya seperti ini. Covernya, dan untuk baterainya juga banyak pilihan. Baterai yang saya review ini tipenya yang 48 watt hour, jadi cukup besar, ada tonjolannya. Bisa juga memakai baterai yang lebih tipis untuk portability-nya biar lebih gampang dibawa kemana-mana. Seperti ini baterai sudah dipasangkan. Kita coba cek saat dinyalakan. Jadi keunggulannya dengan SSD saat booting awalnya lebih cepat dibandingkan yang memakai internal hard disk standar. Jadi teman-teman, ini patut dipertimbangkan juga untuk penggunaan laptop, apalagi zaman sekarang Windows 10 bootingnya cukup berat, memori juga terpakai cukup besar. Jadi minimal untuk laptop yang bisa dipakai sehari-hari yang lancar, minimal RAM-nya 8GB dan memakai SSD. SSD-nya apa saja? SSD dibandingkan internal yang masih hard disk biasa yang 2,5 inch bisa berbeda jauh. Yang hard disk bisa 1-2 menit baru selesai booting, dan ini dalam waktu kurang dari sekitar 15 detik sudah masuk ke booting Windows-nya.
Kita cek bagian dalamnya, task manajernya ini untuk performance. Kita lihat CPU-nya di sini yang dipakai tipe i5 4300U. Di sini clock-nya base-nya 1,9, memorinya tadi 8 GB. Ini dia memori 8 GB, 1600 MHz. Dan dia juga share memori dengan video memorinya. Sorry, tadi di sini video memorinya bisa diatur. Coba nanti saya bakal cek kembali. Untuk video memori biasanya bisa sekitar 2 GB untuk video memorinya. Disknya memakai tipe Samsung SSD. Wi-Fi-nya sudah dual band tadi, AC tipe 7265. Ini dia GPU-nya. GPU-nya nanti bisa diatur juga. Nah, ini dia memorinya, share GPU-nya 2 GB. Jadi lumayan besar walaupun masih memakai GPU onboard, masih GPU dari Intel bukan Nvidia ataupun ATI. Namun dibandingkan tipe yang masih 1 GB, sini lebih besar, GPU-nya jadi lebih oke. Lanjut, kita cek untuk keyboardnya. Jadi untuk pemakaian, saya sudah memakai ini hampir sebulan. Jadi keyboard ini sangat tactile, haptic. Jadi untuk feedbacknya sangat bagus sekali. Jadi untuk keyboard memang juaranya Lenovo. Untuk kameranya, kita cek untuk kameranya. Jadi teman-teman bakal sering pakai untuk zoom. Kita cek kameranya ini dengan kondisi ruangan seperti ini. Jadi kondisi ruangan masih cukup jelas, cukup terang ini. Jadi untuk pencahayaan gerakannya normal, untuk suaranya juga normal. Jadi sangat jelas. Di sini ada mikrofonnya, ada 2 mikrofonnya. Jadi oke suaranya. Untuk layarnya juga cukup terang. Walaupun masih tipe HD, jika teman-teman yang memilih layar yang lebih bagus, minimal cari yang Full HD IPS. Karena walaupun sudah Full HD, namun masih tipe NTN, seperti tipe NTN, warnanya viewing angle-nya pasti tidak sebagus yang IPS seperti ini viewing angle. Jadi bakal ada shifting warnanya bakal berubah seperti ini, dari atas bakal berubah kembali. Untuk penerimaan sinyal WiFi, ini juga penting. Kita coba cek seperti ini. SSD loadingnya sangat cepat. Kita coba masuk ke speed test. Di sini ada speed test. Kita tes seberapa cepat. Kita cek CBN, oke, kita go. Seberapa cepat untuk Wi-Fi-nya, karena ini penting sekali biar lebih lancar internetnya. Saya memakai data paketnya sampai 100 Mbps. Di sini sekitar 87, 86 masih normal karena ini siang hari, banyak yang pakai juga. Untuk uploadnya, ya ini uploadnya lumayan kecil. Harusnya yang namanya sudah fiber optik, dia symmetrical, download dan upload dia sama kecepatannya. Oke, nanti saya bakal tes lagi. Namun untuk downloadnya cukup oke, namun ada yang lebih bagus lagi. Penerima sinyalnya kita cek di sini, sinyalnya juga oke. Untuk baterainya, jadi baterai bawaannya yang ukuran besar tadi yang 48 watt hour, di sini pemakaiannya bisa sampai 4 jam. Jadi cukup pemakaiannya. Ya, teman-teman, ini dia untuk suaranya tadi, untuk suaranya sangat standar. Ya, seperti ini. Walaupun kencang suaranya, tapi suaranya standar, tidak berasa bassnya. Untuk suara vokal dapat, namun untuk teman-teman yang dengar musik lebih baik connect dengan speaker lagi. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar. Jika ada tambahan, saya bakal tulis kolom deskripsi mengenai user experience plus minusnya. Namun secara overall dengan range harga di bawah 4 juta ini sudah cukup oke. Namun untuk teman-teman yang membutuhkan portability yang lebih ringan, saya tidak menyarankan ini, cari yang ukuran 12 inch. Oke teman-teman, terima kasih menonton. Bantu channel ini klik tombol likes dan klik tombol subscribe.